Bang Dilar ya. Ya, Sudah kan sempat juga ya beberapa pekan lalu katakanlah mungkin terkait kasus pelaporan yang terakhir itu kan dengan selebgram itu Bang ya. Perkembangannya seperti apa Bang sampai saat ini Bang? tunggu, selebgram yang mana nih? Banyak selebgram soalnya. Oklin via Kenapa dengan Oklin Via? yang kabarnya Apa mendukung Vanadaset? iya. Eh, Kalau penjelasan saya seperti ini ya, bahwa proses itu masih tetap akan berjalan eh, terkait dengan apa yang disampaikan dan sebagainya, ya kan? Dan perkembangannya sendiri ya saya belum bisa sampaikan sejauh mana, karena itu biarlah proses yang berjalan. Namun secara identitas pelaku kan sudah pernah kita sampaikan waktu itu, siapa orang yang menyebarkan itu, dan kita sudah membantah itu dengan jelas bahwa Rizky Bilar tidak pernah yang namanya memberikan dukungan dengan apa yang dibuat oleh ataupun yang dilakukan oleh Oklin. Jadi itu kan merupakan editan, capturean yang diedit seperti itu. Itu yang bisa saya jelaskan. Seakan-akan ini dua tenggelam ya Bang ya, berlarut-larut banget. Artinya apakah dari pihak Oklinnya mungkin sudah meminta maaf atau gimana, sudah ada pertemuan di luar jalur hukum gitu Bang? Kenapa Oklin yang meminta maaf? Tentunya netizen. Maksudnya netizen Bang, ya betul. Netizen kan tadi kan saya sudah jelaskan itu bukan netizen ya, tetapi itu kan artinya potongan ataupun editan yang diedit gitu kan. Jadi pembicaraan orang lain diedit seakan-akan itu adalah seorang Rizky Bilar. Itu kan tidak. Karena sudah diakui juga waktu itu bahwa itu merupakan hasil editan dari pelaku. Yang dimana pelaku kita ketahui merupakan seorang admin di Instagram untuk akun gosip waktu itu. Itu seperti itu penjelasannya. Kira-kira itu motifnya apa sih Om? Sampai dia bikin kayak gitu? Ya motifnya ya supaya dia mungkin viral, mungkin terkenal juga. Makanya dengan cara seperti itu, kami berdua tadi juga sempat talk show ya, mempunyai mulut atau berbicara itu harus dengan hati-hati. Karena mengomentari suatu hubungan orang lain itu apa sih? Emang mereka ada untungnya? Kalian ada untungnya saya tanya? Enggak kan? Ya dong. Nah, dengan adanya seperti itu, mengomentari suatu hubungan, suatu pasangan, itu ada loh pasalnya. Nah, dengan seperti itu mungkin Bang Sadrak yang akan menjelaskan pasal-pasal apa yang akan didapatkan dan mungkin akan hukuman apa yang akan didapatkan, karena sudah memporak-porandakan yang tidak tahu sok tahu. Emang lo Tuhan? Hah? Enggak kan? Nah, mungkin dengan Bang Sadrak, mungkin kalau saya mungkin keras, tegas. Karena apa? Lo kalau mau viral, lo kalau mau famous, jangan seperti itu gitu loh. Mengedit-edit, terus membicarakan A, I, U, E, O sampai Z. Nah, dengan seperti itu, apa sih lo maunya? Mau viral kok, dengan karya dong. Saya setuju apa yang disampaikan oleh Mbak Mei. Pada intinya begini, yang bisa saya jelaskan kepada masyarakat, kami tidak akan pernah capek untuk mengedukasi kepada masyarakat. Kalaupun memang ada suatu pemberitaan yang muncul di media, kita mesti telaah dulu. Jangan sampai kita memberikan sesuatu judgement yang memang kebenarannya juga kita belum tahu. Karena apa? Itu menyangkut harkat dan martabat seseorang. Benar. Karena itu pasti akan melekat terus seumur hidup. Karena jejak digital itu tidak akan pernah bisa dihapus. Jadi saya selaku praktisi hukum pasti akan tetap memberikan statement ataupun menyampaikan kepada masyarakat, dan saya tidak pernah capek bahwa hal-hal yang tidak tahu kebenarannya jangan dibuat suatu konten yang seakan-akan konten tersebut Menguntungkan dia juga. membenarkan adanya peristiwa itu. Ya, saya yang mau saya titik beratkan di sini ialah penyampaian hal-hal ataupun pembuatan konten-konten yang bersifat pencemaran nama baik, fitnah, dan yang
lain-lainnya ya. Tapi kalau kita bicara mengenai komentar-komentar netizen ya terus terang kita nggak bisa membendung itu kalau komentar ya. Tetapi kalau dengan sengaja dia membuat sebuah konten, kemudian dia mempublikasikan konten itu di sosial media dengan maksud agar semua orang tahu kejadian tersebut, yang sebenarnya dia juga belum tentu tahu benar nggak itu kejadian itu ya. Buat saya itu merupakan pembunuhan karakter ya. Maka memang harus diproses secara hukum. Dan kalau kita mengacu ke dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku saat ini, setiap warga negara itu kan dijaga haknya. Jadi ketika ada pun nanti netizen yang bilang, loh ini kan merupakan kebebasan berekspresi atau berpendapat, tunggu dulu. Kebebasan berekspresi dan berpendapat itu juga harus ada batasnya, dan negara menjamin itu. Dan saya balik, ketika orang yang menjadi korban atas konten-konten yang tidak benar itu, dia juga punya hak hukum. Hak hukumnya apa? Melaporkan pihak-pihak yang memang dengan sengaja menyebarluaskan hal-hal yang sifatnya tidak benar. Jadi memang dua-duanya punya hak nih, tapi yang korban ini kan dilindungi juga nih hak hukumnya. Seperti itu sih penjelasannya. Ini konflik dengan apa kejadian ini untuk kesekian kalinya Bang, untuk Bang Rizky Bilar dirugikan oleh netizen yang mengatasnamakan sebuah akun Bang ya. Terakhir kan yang sebelumnya juga sudah ditangkap Bang ya di Polda ya. Artinya ini masih ada lagi juga seperti ini, akankah efek jerahnya tuh nanti seperti apa sih Bang mungkin untuk diberikan kepada pelaku? Efek jerahnya tentu kan efek jerah itu kan harus berproses. Saya rasa pihak-pihak yang memang sudah masuk di dalam list ya pasti tentunya ada efek jerah dong. Tapi kan untuk memproses list-list yang nama-nama konten ataupun media pelaku-pelaku ini kan ya kita tinggal menunggu waktu. Jadi memang sengaja untuk kita berikan kesempatan anytime ataupun kapanpun yang bersangkutan mau kita proses ya bisa saat itu juga kita proses. Jadi kita artinya bahasanya ya kita memberi kesempatan kalau memang dia mau mau menikmati dulu, bisa tidur dengan nyenyak, bisa mau makan dulu ya kan, ya silakan. Tapi ingat tidur nyenyak dulu. Yes, tapi artinya santai dulu. Betul. Saya ini host di sini ya. Gini ya. Ini tapi lanjutan ya. Tapi lanjutan di sana ya tadi ya. Iya. Terus berjalan ya prosesnya ya. Saya pastikan itu berjalan. Itu sih. Garis bawain tuh mas-mas dan mbak-mbak media. Jadi kalau ditanya untuk memberikan efek jerah, nanti ketika itu orang-orang ataupun para pelaku itu sudah diproses dan sudah artinya ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan, ya pasti itu akan efek jerah. Kita tidak perlulah sekarang ini berkoar-koar harus ini ke media begini, enggak. Tunggu tanggal main. Pak Vista, tanggapanmu dong tentang netizen yang banyak beberapa netizen itu merugikan Ya, public figure ya Bang ya. mulutnya. Mungkin punya pengalaman celotehan itu juga, gimana ya. menurutmu Kak? Perlu gua ngomong yang pedes ini? Boleh? Iya silakan Kak. Tanggapan saya itu seperti apa ya, yang saya katakan tadi. Janganlah kalian ini mengomentari suatu hubungan orang atau whatever itu apapun. Memang kalian tahu apa? Kalau memang kalian itu mau viral, kalian itu mau terkenal dengan karya. Jangan mengomentari suatu hubungan suatu seperti contoh example Bila dan Lesti. Kan menjadi korban kalian itu seperti itu. Mereka yang tidak tahu apa-apa, tapi diedit-edit lah, yang diramal lah seperti ini, yang beginilah, yang begitu. Emang lo Tuhan? Hah? Gue tanya sekarang. Enggak kan? Nah, lebih baik dan alangkah baiknya kalian ini netizen haters ini pada diem aja, punya mulut gitu loh. Karena apa? Kalian berbicara itu akan ada pasal-pasalnya, sudah beliau jelaskan tadi. Ya. Dan satu hal lagi, satu tangan menunjuk ke diri Anda. Tiga tangan ini nunjuk ke diri lo sendiri gitu loh. Jadi lo ngaca kalau mau ngomongin orang, kalau mau berbicara tentang seseorang atau netizen atau haters, apa sih untungnya? Nggak ada untungnya kan? Lo dikasih duit emang. Nah itu tadi balik lagi, kalau pengen famous, viral, terkenal, nggak usah ngotot-ngotot Mbak, Mas. Itu aja loh. Karya aja, nggak usah ngomentarin orang.
Itu nggak baik itu namanya, dan itu pasti akan ada pasal-pasalnya. Dan tunggu tanggal mainnya seperti apa kata beliau. Di sini saya mendampingi bukan karena saya pansos atau tidak. Oh tidak, enggak. Karena apa? Saya juga gerah dengan netizen-netizen yang ada, ya haters yang ada, yang mulutnya tidak bisa, sopan santunnya itu tidak ada. Karena mungkin ya SDM kalian tuh rendah. Mohon maaf kalau kalian nggak terima dengan perkataan saya, boleh ngomong ke saya, cari saya di sini terus kok. Di sini terus di mana ya? Yang udah-udah nih biasanya netizen habis dilaporin, habis ditegur, ada permintaan maaf sambil nangis-nangis. Nanti kalau ada permintaan maaf seperti itu mungkin dari pihak kalian gimana? Tetap akan memaafkan atau memberi pelajaran tegas? Gini, dari yang udah-udah memang nangis-nangis. Tapi kan tadi saya sempat sampaikan bahwa permintaan maaf itu boleh, sampaikan permintaan maaf. Tetapi ingat, proses hukum itu berjalan loh. Jadi kalian nangis-nangis saat itu meminta maaf, oke. Tapi pasti kalian akan lebih merasa menderita nantinya. Dan saya bisa pastikan itu ketika sudah prosesnya berjalan. Seperti itu sih. Masih memberi kesempatan mungkin sampai saat ini mungkin ada etikat baik dari mereka atau gimana? Kan tadi udah dibilang, sekarang santai dulu, bobok-bobok manis dulu, gitu kan? Jalan-jalan dulu, ya kan? Happy dulu dengan kegiatan-kegiatannya masing-masing. Pasti dong, kalian punya kalian ini yang mengomentari seseorang pasti ada kegiatan, entah masak, entah ayo sampai Z deh ya. Sekarang seperti itu. Nah, tunggu tanggal mainnya. Kalau sudah dikasih somasi mau apa loh? Hah? Makanya saya tekankan sekali lagi, punya mulut itu dijaga. Lagi lo ngapain sih? Pada ngomentarin orang, ha? Untung lo tuh apa? Nggak ada. Terus lo punya nama, lo viral jangan kayak begitu, viral karena karya. Terus lo mau ini nanti begini, ini nanti begitu, ini nanti begini ya, lo Tuhan emang, ha? Enggak kan? Nah, dengan seperti itu kan merugikan Bilar dan Lesti. Ini saya bicara universal ya, bukan Rizky Bilar aja atau Lesti ya, enggak. Ini bicara semuanya. Karena saya pun juga bukan pernah, sampai sekarang pun itu dengan netizen dan haters itu udah gerah. Lo mau ngomong apa, mau ngomong A, I, U, A, P, Z, itu pasti karma itu ada dan semesta itu berbicara. Dan contohnya sudah ada. Saya juga kaget. Saya tadi habis selesai talk show dengan beliau, dan ternyata orang-orang yang berada di situ itu saya mengenal semua, dan itu adalah mungkin efek jerah dari mulut dan perbuatan mereka semuanya tentang hubungan mengomentari suatu hubungan seseorang atau memperkeruh suatu masalah, dan adanya lahir opini-opini baru, polemik-polemik yang baru itu dilahirkan oleh kalian sendiri. Nah, kalau Bang Sadra, setelah ketegasan Bang Sadra sebagai kuasa hukum Rizky Bilar dan Lesti, seperti apa mungkin belakangan ini masih ada nggak sih netizen atau warganet atau haters yang masih menyerang klien abang? Sejauh ini menurut data statis ya, kita bicara data, memang itu pasti masih, dan memang tidak jauh-jauh dari kejadian-kejadian sebelumnya ya, yang terjadi dan menimpa rumah tangga dari Rizky Bilar dan Lesti. Tentu karena itu dia, tapi saya tadi di dalam talk show sendiri juga sudah menyampaikan bahwa ada hal-hal yang mungkin nanti kalian bisa saksikan sendiri. Bagaimana sih sebenarnya prosesingnya itu? Apakah memang seseorang bisa dinyatakan bersalah tanpa memang melalui proses peradilan? Seperti itu sih. Jadi kalau ditanya berdasarkan data statis, memang menurun angkanya. Itu kita punya data, bank data, memang untuk saat ini memang menurun. Seperti itu. Karena takut Bang. Takut dengan seorang Bang Sadrak ya. Bang, biasa informasi seperti itu abang dapatkan langsung dari klien abang Bilar dan Lesti atau dari fans mereka yang artinya tentunya saya berterima kasih nih kepada teman-teman fans dari Leslar Lovers. Saya walaupun kalian nge-tag itu bukan artinya saya cuekin, tidak, karena kami ada tim yang memang khusus untuk membuat satu data, dan itu saya berterima kasih sama Leslar Lover, mereka yang biasanya lebih update duluan.
bahwa ada kejadian ini, gitu. Seperti itu sih. Artinya memudahkan ya Om? Ya tentu pasti membantu kami. Terus terang itu tadi banyak sekali laporan-laporan yang secara tidak langsung disampaikan. Oke. Oke, terima kasih Bang Sadras.